Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Novita Kaunan dalam Renungan Pagi El Shaddai Ministry. Pagi hari ini saya percaya saudara ada dalam keadaan baik. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini, mari bersama dengan saya dengar firman Tuhan. Kita bersaat teduh dan mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan dan motivasi di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Kau Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 5a yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudaraku, tanaman anggur merupakan tanaman khas yang dimiliki oleh hampir setiap petani di Israel pada masa-masa yang lalu. Selain gandum dan tanaman buah-buahan lainnya, Tuhan menggambarkan Israel sebagai pohon anggur pilihannya. Sayang sekali mereka yang dipelihara Tuhan sedemikian rupa justru mereka yang mengecewakan hati Tuhan karena tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Firman Tuhan, aku telah membuat engkau supaya tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon yang berbau busuk dan pohon anggur liar. Melalui perumpamaan tentang pokok anggur ini, ada dua hal penting yang menjadi pembelajaran bagi kita orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan agar supaya kita melekat pada pokok anggur itu. Yaitu yang pertama adalah persekutuan yang karib dengan Tuhan. Saudara, ranting layaknya harus melekat pada pohon anggur, karena jika tidak, maka sampai kapanpun ranting itu tidak akan bisa bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Jika ranting tidak berbuah dalam jangka waktu tertentu, pastilah akan dipotong. Dan ranting yang dipotong tentu akan mengering, mati karena tidak mendapatkan usapan makanan lagi. Ranting itu tidak berguna lagi sehingga ranting itu kemudian dicampakkan ke dalam api. Saudara, karena itu membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan adalah hal yang mutlak, adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang percaya. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah bagi dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua, menghasilkan buah. Syarat utama untuk dapat menghasilkan buah adalah melekat pada pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata firman Tuhan, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, dibutuhkan kerelaan untuk diproses agar bisa bertumbuh dan berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah pasti dipotong, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan agar supaya lebih banyak menghasilkan buah-buah yang baik. Ketika kita membuka diri kepada Tuhan dengan mengizinkan Roh Kudus masuk tinggal di dalam hidup kita, maka kita akan tunduk pada pembentukan Tuhan. Maka kita mau dibersihkan dan kita siap untuk menghasilkan buah. Saudara, memang proses itu tidak mudah dan seringkali menyakitkan. Tetapi ketika kita mau berproses di dalam Tuhan, mau melekat
kepada Tuhan, mau tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah yang bukan saja enak dimakan atau enak dilihat orang lain, tetapi menghasilkan buah-buah yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah melalui buah-buah yang kita hasilkan, nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini mari berbuah, mari menjadi berkat, dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Haleluya, kita berdoa. Bapa yang baik, yang bersyukur dan berterima kasih oleh kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti hidup kami di tengah-tengah dunia ini harus menghasilkan buah, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami agar supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, mau berproses di dalam Tuhan untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, bimbing kami di setiap langkah perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini dalam tugas dan pekerjaan kami, dan biarlah kami boleh menghasilkan buah-buah seperti yang Kau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, tetap semangat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.